Indonesia mungkin belum memamerkannya ke publik. Belum ada parade besar, belum ada peluncuran dramatis. Namun di balik itu semua, sebuah proyek pertahanan udara sedang quietly berkembang, dan jika berhasil, ini bisa menjadi salah satu fondasi penting masa depan pertahanan udara nasional. Kementerian Pertahanan melalui Balitbang dikabarkan tengah mengembangkan surface-to-air missile berbasis darat dengan teknologi infrared seeker, diklaim memiliki kemampuan sekelas Iris TSL, bebas ITAR, mobile, anti-jamming, dengan jangkauan sekitar 20 km. Targetnya jelas, bukan sekadar pesawat tempur, melainkan ancaman udara modern yang kini menjadi mimpi buruk banyak negara, drone, UAV, hingga rudal presisi. Pertanyaannya sekarang bukan hanya apa itu sistem ini, tetapi seberapa pentingkah proyek ini bagi masa depan pertahanan Indonesia? Dan apakah ini pertanda Indonesia mulai serius membangun kemandirian pertahanan udara? Mari kita bedah. Medan perang sudah berubah. Jika kita belajar dari konflik modern Nagorno-Karabakh, Ukraina, hingga Timur Tengah, ada satu pola yang sangat jelas. Dominasi udara tidak lagi hanya milik jet tempur mahal. Hari ini, ancaman justru datang dari sesuatu yang jauh lebih kecil namun mematikan. Drone bersenjata, loitering munition, UAV, pengintai berbiaya murah, rudal presisi berprofil rendah. Bahkan beberapa di antaranya hanya berharga sepersekian dari rudal pencegat yang digunakan untuk menembaknya. Ini menciptakan dilema klasik dalam pertahanan udara modern. Bagaimana menghentikan ancaman murah tanpa menghabiskan amunisi mahal? Lebih berbahaya lagi, banyak drone terbang rendah, lambat, dan memiliki radar cross-section kecil. Radar besar terkadang terlambat mendeteksi. Sistem lama sering kesulitan mengunci. Artinya satu hal, negara yang tidak beradaptasi akan tertinggal, dan celah seperti inilah yang tampaknya ingin dijawab oleh proyek SAM terbaru Indonesia. Kenapa IR Seeker jadi kunci? Mayoritas sistem pertahanan udara lama sangat bergantung pada radar. Radar memang kuat, tetapi bukan tanpa kelemahan. Musuh modern memiliki electronic warfare. Mereka bisa melakukan jamming, spoofing, bahkan menipu sistem deteksi. Disinilah infrared seeker menjadi game changer. Alih-alih mencari pantulan gelombang radar, sensor IR memburu jejak panas, mesin drone, propulsi rudal, thermal signature target. Selama ada panas, ada yang bisa dikunci. Keunggulan lainnya bahkan lebih menarik. IR Seeker bersifat pasif. Ia tidak memancarkan sinyal yang bisa dideteksi lawan. Artinya, musuh sering tidak sadar bahwa mereka sudah berada dalam kunci rudal sampai semuanya terlambat. Sistem seperti Iris TSL telah membuktikan efektivitas konsep ini di berbagai evaluasi pertahanan udara modern. Jika Indonesia benar mampu mengembangkan teknologi mendekati kelas tersebut, ini bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah loncatan teknologi. Bebas ITAR lebih penting dari yang terlihat. Banyak orang mungkin menganggap istilah bebas ITAR hanyalah jargon teknis, padahal implikasinya sangat strategis. International Traffic in Arms Regulations pada dasarnya adalah mekanisme kontrol Amerika terhadap distribusi teknologi militer sensitif. Masalahnya, ketika sebuah sistem terikat ITAR, penggunaannya ikut terikat, upgrade bisa dibatasi, transfer teknologi bisa dilarang, ekspor ulang hampir mustahil. Dalam skenario extreme supply bisa dihentikan. Sejarah menunjukkan embargo bukan hal baru bagi banyak negara. Dengan mengembangkan sistem bebas ITAR, Indonesia sedang mengirim pesan yang sangat jelas. Ketergantungan harus dikurangi, kontrol harus berada di tangan sendiri. Kemandirian pertahanan bukan dibangun saat perang terjadi, tetapi jauh sebelumnya. Mobilitas, bertahan dengan cara bergerak. Satu kata penting dari proyek ini adalah mobile. Dalam perang modern, sistem pertahanan udara statis adalah target empuk. Begitu lokasi terdeteksi satelit atau ISR aircraft, hitungan mundur dimulai. Rudal anti radiasi, serangan stand-off, drone kamikaze, mobilitas mengubah segalanya. Konsep shoot and scoot memungkinkan unit menembak, lalu segera berpindah sebelum dibalas. Sulit dipetakan, sulit diprediksi, sulit dihancurkan. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, fleksibilitas ini bahkan lebih krusial. Sistem bisa digeser cepat untuk melindungi pangkalan udara, pelabuhan strategis, objek vital nasional, bahkan ibu kota provinsi. Mobilitas bukan sekadar fitur, ia adalah strategi bertahan hidup.
anti-jamming, dan perang elektronik. Perang masa depan bukan hanya perang peluru, ia adalah perang spektrum. Siapa yang menguasai elektromagnetik seringkali menguasai medan tempur. Karena itu, kemampuan anti-jamming menjadi indikator penting apakah sebuah sistem benar-benar modern atau tidak. Kemungkinan besar, arsitektur SAM ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan sensor. Radar memberi peringatan awal. Sensor IR melakukan terminal tracking. Data link memperbarui posisi target. Pendekatan multisensor seperti ini membuat sistem jauh lebih tahan terhadap gangguan jika satu sensor dibutakan yang lain tetap melihat. Inilah arah pertahanan udara generasi baru. Bukan kuat karena satu teknologi, tetapi karena integrasi. Jangkauan 20 km. Jangan remehkan angka ini. Sekilas 20 km terdengar menengah, namun konteks adalah segalanya. Sistem jarak pendek hingga menengah justru menjadi lapisan paling sibuk dalam perang modern. Mereka melindungi area vital dari ancaman yang sudah berhasil menembus lapisan luar. Bayangkan pertahanan udara sebagai perisai berlapis. Lapisan jauh menghadang pesawat dan rudal besar. Lapisan menengah menutup celah. Lapisan dekat menjadi penjaga terakhir. Tanpa lapisan ini, satu drone saja bisa menembus dan menciptakan kerusakan strategis. Dunia sudah melihat contohnya berkali-kali. Dampak strategis yang lebih besar. Jika proyek ini matang, implikasinya melampaui sekadar satu sistem senjata. Indonesia perlahan bergerak dari buyer menuju builder, dari pengguna menjadi inovator. Pertahanan udara nasional di masa depan hampir pasti akan berbentuk layered defense, kombinasi radar jarak jauh, interceptor, UAV sensor, hingga SAM mobile seperti ini. Tidak ada satu sistem yang membuat langit menjadi kebal, tetapi jaringan yang saling terhubung bisa membuat musuh berpikir dua kali. Dan dalam strategi militer, membuat lawan ragu seringkali sudah merupakan kemenangan awal. Proyek SAM berbasis IR Seeker ini mungkin belum menjadi headline besar, namun seringkali transformasi militer tidak dimulai dari sesuatu yang terlihat megah. Ia dimulai dari laboratorium, dari prototipe, dari keputusan strategis untuk tidak terus bergantung. Jika konsisten dikembangkan, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia memiliki sistem pertahanan udara yang benar-benar dirancang untuk kebutuhan geografis dan ancamannya sendiri. Langit Nusantara terlalu luas untuk dijaga dengan pendekatan lama. Dan langkah seperti ini menunjukkan satu hal. Indonesia tampaknya mulai bersiap bukan untuk perang hari ini, tetapi untuk perang masa depan.